Apa saja yang menjadi resiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam mengonsumsi produk rekayasa genetik? Pertanyaan itu sering sekali ditanyakan oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, di sini saya Nila Sari dengan NIM 44412000179 akan sedikit menjelaskan tentang apa yang saya dapat setelah saya merangkum sebuah jurnal yang berjudul Preferensi Risiko dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Ilmiah dalam Mengonsumsi Produk Rekayasa Genetika. Pengembangan pemanfaatan teknologi rekayasa genetika telah menghasilkan produk rekayasa genetik yang memiliki sifat-sifat baru yang diinginkan dalam mengatasi kendala dalam memenuhi kebutuhan pangan yang lebih berkualitas serta bersaing. Penelitian tentang produk rekayasa genetik, terutama pangan, sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan peredaran PRG sudah mulai meluas di masyarakat, sedangkan PRG masih dianggap sebagai barang yang beresiko dan menimbulkan kontroversi. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat ilmiah terhadap PRG, preferensi risiko masyarakat ilmiah dalam mengonsumsi PRG, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam mengonsumsi PRG. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analitik, metode pengambilan contoh menggunakan purposive sampling dan kuota sampling yang ditujukan kepada masyarakat ilmiah yang ada di lingkungan Universitas Jember. Sebanyak 240 kuesioner dicetak dan disebarkan kepada responden. Peneliti tidak hanya menyebar kuesioner melalui media offline maupun online, tetapi juga menghubungi responden agar berkenan mengisi kuesioner yang sudah disebarkan. Yang kita dapatkan dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat ilmiah terhadap PRG berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama ada aspek keilmuan dan kesehatan. Belum ada penelitian ilmiah yang mampu membuktikan bahwa produk hasil rekayasa genetik memberikan dampak negatif pada tubuh manusia yang mengonsumsinya. Yang kedua, terhadap aspek keilmuan lingkungan pertanian. Menurut Messeguer, aliran gen dari tanaman transgenik ke lingkungan menjadi salah satu efek yang harus diperhitungkan, karena hal tersebut bisa berakibat baik atau buruk terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan yang ketiga ada aspek keilmuan ekonomi. Pada industri pertanian, salah satu contohnya adalah PTM. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pengembangan benih rekayasa genetik maupun benih hibrida. Berikutnya yaitu preferensi risiko masyarakat ilmiah dalam mengonsumsi produk rekayasa genetik di Kabupaten Jember. Dampak dari produk rekayasa genetik terhadap lingkungan maupun kesehatan yang masih menjadi kontroversi menjadi salah satu pertimbangan masyarakat ilmiah dalam menentukan keputusan. Lalu, mayoritas masyarakat ilmiah di Kabupaten Jember memilih untuk menyukai resiko. Hal itu dikarenakan saat ini produk rekayasa genetik sudah beredar luas di pasaran. Berikutnya, responden lebih menyukai memilih untuk mendapat keuntungan yang besar meskipun ada potensi untuk mendapat kerugian yang besar pula daripada memilih untuk mendapat hasil yang pasti tetapi hanya sedikit. Hasil yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat ilmiah dalam mengonsumsi produk rekayasa genetik di Kabupaten Jember. Yang pertama ada usia, yang kedua ada tingkat pengetahuan, yang ketiga ada variabel pengeluaran pangan per hari, yang keempat ada jumlah uang saku atau pendapatan per bulannya, dan yang kelima ada aversion level, yang keenam ada jenis kelamin, dan yang terakhir ada jenis pekerjaan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat secara keseluruhan terhadap produk rekayasa genetik berdasarkan aspek kesehatan dan lingkungan pertanian adalah setuju. Hal itu dikarenakan dampak positif yang dirasakan sangat besar, antara lain meningkatkan ketersediaan pangan dan peningkatan kandungan nutrisi pada tanaman. Persepsi berdasarkan aspek ekonomi masih ragu-ragu, karena masyarakat sendiri masih belum meyakini adanya PRG akan memberikan harga yang lebih murah. Faktor-faktor yang berpengaruh secara positif atau meningkatkan peluang masyarakat untuk mengonsumsi PRG yaitu variabel jenis pekerjaan dan variabel usia. Sedangkan variabel yang berpengaruh secara negatif atau menurunkan peluang masyarakat untuk mengonsumsi PRG adalah variabel jumlah uang saku atau pendapatan per bulan, pengeluaran pangan per hari, tingkat pengetahuan, dan risk aversion level.